Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadiratnya, bawa keluarga kita agar selalu dalam perlindungannya, dalam iman percaya, dalam kasih karunia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Demikian pujian ini kami naikkan dalam iman percaya Tuhan sebagai pelindung atas keluarga kami. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama, untuk kami hidup saling memperhatikan dalam berkeluarga dan menjaga iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagian penafsir memandang kisah ini sebagai suatu perumpamaan. Tetapi karena saya melihat ada nama Lazarus dan Abraham, maka saya lebih memegang bahwa ini adalah suatu cerita dari suatu yang fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Ada dijelaskan di perikop ini 2 bagian kehidupan manusia. Yang pertama bagian kehidupan sebelum mati. Ayat 19 sampai 22 sampai 23a. Bagian kehidupan dari 2 orang yang diceritakan di sini adalah Lazarus dan orang kaya sampai mereka mati dan dikuburkan. Diceritakan di sana keduanya itu sama-sama orang Yahudi. Dari mana kita tahu orang Yahudi? Karena ada nama Lazarus. Itu nama pakai bahasa Ibrani yang dari akar kata El Azar, yang berarti Allah telah menolong. Dari namanya ini nama orang Ibrani atau orang Yahudi. Lalu untuk orang kaya itu dia menyebut Abraham sebagai bapa dan Abraham menyebut dia sebagai anak. Memang bukan arti rohani di sini, tetapi bapa dan anak di sini menunjukkan bahwa mereka orang kaya ini adalah keturunan dari Abraham. Lalu dikisahkan di sana orang kaya ini mempunyai 5 saudara, ya, yang mendengarkan atau mempunyai kesaksian Musa dan para nabi. Tapi sayang mereka tidak mempercayainya. Selanjutnya ada kontras kehidupan yang dinampakkan di sana. Lazarus sangat miskin, sementara yang satunya orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya setiap hari bersukaria dalam kemewahan, sedangkan Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Catatan buat kita pada zaman itu tidak digunakan pisau, garpu atau serbet. Makanan dimakan dengan tangan langsung dalam setiap rumah orang kaya. Tangan dibersihkan dengan mengusapkannya pada
potongan roti yang lalu dibuang. Itulah yang ditunggu oleh Lazarus. Jadi remah-remah itu adalah potongan roti untuk membersihkan tangan. Kontras yang lain, yang satu mempunyai rumah, Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang satu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Lazarus tidak dapat memberi perban untuk membalut lukanya sehingga dijilatin anjing. Selanjutnya, kehidupan sebelum kematian diceritakan di sana. Kedua orang ini mengalami kematian. Ya, ini menunjukkan apakah seorang kaya atau miskin, tua atau muda, sehat ataupun sakit, tetap saja semua orang akan mengalami kematian. Lalu selanjutnya mereka dikuburkan. Biasanya manusia hanya menyoroti sampai kehidupan ini, sampai kematian dan penguburan. Dianggap bahwa itu sudah berakhir segala-galanya. Tetapi cerita ini ingin menjelaskan adanya kehidupan setelah kematian. Dan kalau kita perhatikan di ayat 22 sampai 31, kisah kehidupan setelah kematian justru diceritakan lebih panjang. Ini artinya kita seharusnya lebih mengutamakan atau lebih mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bahkan pengharapan di dalam Kristus pun mesti kita utamakan pada kehidupan yang akan datang. Dalam bagian ini diceritakan Lazarus ada di pangkuan Abraham di ayat 22-23. Terjemahan kata pangkuan memakai bahasa asli bosom yang sebetulnya adalah di dada. Jadi sebenarnya penggambarannya adalah Lazarus ada dalam pelukan Abraham. Sementara orang kaya itu ada di alam maut. Ya, memakai kata aslinya Hades. Hades ini juga sebenarnya bicara tentang atau artinya juga neraka. Dan itu juga jelas digambarkan dari bagaimana ia sangat kesakitan dalam nyala api dan sangat menderita. Kesimpulan daripada kisah ini adalah semua ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sekarang ini singkat, sebaliknya hidup setelah kematian itu kekal, panjang. Karena itu bodohlah orang yang menekankan kehidupan yang sekarang ini dan mengabaikan kehidupan yang akan datang. Yang kedua, dalam kehidupan setelah kematian itu hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Kalau saudara tidak masuk surga, maka tidak ada tempat lain yang tersisa selain neraka. Dan keduanya ini permanen. Setelah kematian kita akan langsung pergi ke surga atau ke neraka. Dan ini bersifat permanen. Orang kaya itu minta air ya kepada Lazarus. Tetapi Abraham menolak permintaan itu dan mengatakan bahwa ada jurang yang tak terseberangi di antara surga dan neraka, sehingga tidak ada yang bisa menyeberang, baik dari surga ke neraka maupun dari neraka ke surga. Ini menunjukkan sekali seorang masuk surga akan selama-lamanya di surga, dan sekali masuk neraka akan selama-lamanya di neraka. Bagian yang terakhir, penyesalan tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Kalau orang kaya itu begitu ingin saudara-saudara diinjili, saudara-saudaranya diinjili, diselamatkan, maka pasti ia sendiri juga sangat ingin untuk selamat. Mungkin ia berpikir, andai kata aku dulu mau memperdulikan Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan itu kepadaku. Tetapi semua andai kata itu sia-sia. Kalau mau bertobat dan percaya Yesus, lakukanlah sekarang. Dalam kehidupan setelah kematian, penyesalan tidak ada gunanya.
Mengapa Lazarus masuk surga dan orang kaya masuk neraka? Kisah ini bukan berbicara tentang kaya dan miskin untuk bisa masuk surga. Abraham kaya, tetapi ia masuk surga. Dan saya yakin bisa saja seorang miskin di dunia dan setelah mati lalu masuk neraka. Kalau begitu, apa yang menjadi alasan orang masuk surga atau neraka? Untuk orang kaya dalam kisah ini, ia jelas mempunyai banyak dosa, termasuk dosa pasif, di mana ia tidak menolong Lazarus. Bukan apa yang dilakukan oleh orang kaya yang membuat dia masuk ke dalam neraka, tetapi apa yang tidak dilakukannya yang memasukkan dia ke dalam neraka. Merupakan suatu peringatan yang mengerikan bagi orang kaya, bukanlah bahwa ia melakukan hal-hal yang salah, tetapi bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mau menolong Lazarus. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kalau kita memikirkan dosa, jangan hanya memikirkan hal yang salah apa yang saudara perbuat, tetapi pikirkan juga hal baik apa yang tidak saudara lakukan. Seperti tidak ke gereja, tidak belajar firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, tidak memberitakan Injil, tidak mengasihi, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan padahal kita bisa menolong. Itu semuanya dosa. Dosa yang justru karena kita tidak melakukannya. Yang kedua, yang membuat orang kaya ini tidak masuk surga adalah ia tidak percaya. Dalam konteks kitab suci dijelaskan bahwa semua orang mempunyai banyak dosa, baik dosa aktif maupun pasif. Itu tidak menghalangi mereka masuk ke surga asal mereka mau percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus, betapapun baik dan salehnya dia, dan sedikit pun dosanya, akan masuk neraka. Karena ia tetap adalah orang berdosa yang harus dihukum untuk dosa-dosanya itu. Lalu Lazarus. Lazarus juga saya pastikan ia juga adalah orang berdosa. Tetapi ia adalah orang yang percaya. Ya, bandingkan dengan Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Lazarus punya nama di kitab kehidupan. Maka di kisah ini disebut namanya. Tapi orang kaya ini tidak disebut namanya karena tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Karena orang kaya ini tidak percaya Yesus. Nah, iman kepercayaanlah yang menyelamatkan. Demikian berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Demikian hari ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kami memperhatikan kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian ternyata sangat ditentukan dari kehidupan kami saat ini sebelum kami dipanggil Tuhan. Kami harus memiliki iman percaya kepada Yesus. Karena sia-sia segala perbuatan baik kami tanpa iman percaya kepadamu. Tetapi ketika kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau menebus segala dosa-dosa kami dan Engkau mengaruniakan keselamatan. Maka segala perbuatan baik yang kami lakukan menyertai kami, bermanfaat bagi kekekalan. Ajar kami memperhatikan hal itu. Dengan memperhatikan ibadah kami, esok hari Minggu kami akan beribadah. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Ibadah yang sertai perjamuan kudus. Tuhan sertai
Tuhan urapi hamba-Mu dan juga para pelayan-Mu Tuhan. Worship leader, singer tim musik Tuhan, Engkau urapi persiapan mereka. Persiapkan juga jemaat Tuhan menerima perjamuan kudus, kebenaran firman-Mu dan berjalan dalam pimpinan Roh. Inilah doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.